Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Indah Farhawansyah, Prodi PGSD semester 3. Video ini saya tunjukkan dalam memenuhi nilai UTS Bahasa Indonesia dosen pengampu Idrus Dama, SPD, MA. Baiklah, saya akan mereview kembali novel yang telah saya baca yang berjudul Lilin, karya Sania Putri Salsabila Said. Tokoh-tokohnya ada Alena, Dimas, Dinda, Naila, Nenek Nur, dan kakek. Nah, di bagian covernya ini mungkin sebagian orang mungkin bisa menebak isi buku ini tentang apa, dan sebagian orang juga mungkin harus membaca isi bukunya terlebih dahulu. Novel ini menceritakan kehidupan dan cinta seorang gadis yang bernama Alena Nabila Patrayawan. Dia terlahir dari wanita yang tidak dicintai ayahnya dan laki-laki yang tidak dicintai ibunya. Nah, akhirnya mereka bercerai setelah mempunyai anak yang bernama Alena. Jadi dia itu dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Hak asuh anak pun jatuh kepada bapaknya yang bernama Dimas. Alena hanya ingin mempunyai keinginan, namun semesta punya kenyataan. Jadi novel ini Alena sebagai korban dari broken home. Nah, Alena pun tinggal bersama ayah kandungnya. Bukan hanya bahagia, tapi itu adalah awal dari penderitaan Alena yang harus ia alami. Dikala hari spesial itu datang bagi Alena hanya lilin dan alat pematik yang selalu setia menemaninya. Terangnya lilin tak membuatnya bersinar, sinar itulah yang membuatnya gelap. Dalam novel ini, Alena digambarkan sosok wanita yang cantik dan cerdas dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, di sini juga ada tokoh Devan yang digambarkan dengan sosok pria tampan dan begitu cerdas. Tamparan demi tamparan, cambukan demi cambukan, kebencian yang ia dapatkan selama dia hidup bersama ayah kandungnya. Padahal Dimas adalah ayah kandungnya. Hanya karena Alena anak yang lahir dari wanita yang tidak dicintai Dimas, maka Alena tidak layak mendapat kasih sayangnya. Singkat cerita, ketika Alena mengambil uang ayahnya di ruang kerja, dia mengambil uang itu bukan untuk berpoya-poya, melainkan dia untuk berobat jalan karena penyakitnya yang sudah parah itu. Aksi Alena tersebut diam-diam direkam oleh Nenek Nur. Nenek Nur itu adalah Nenek Naila atau dari ibunya Dinda. Nah, Nenek Nur ini tidak suka sama sekali sama Alena karena Alena tinggal bersama Dimas, karena tidak mau harta Dimas itu sepenuhnya untuk Alena. Akhirnya Alena pun dilaporkan kepada Dimas, lalu Dimas menampar Alena sangat kuat hingga pada gadis itu tersungkur ke lantai. Alena memegang sudut bibirnya yang berdarah. Ia menatap Dimas dengan pandangan terluka. Pria itu tetap menampar Alena untuk ketiga kalinya. Dinda dan Naila hanya diam melihat kejadian itu. Ini pertama kalinya mereka tidak bereaksi, sementara Nenek Nur, ibunya Dinda, sudah tersenyum manis. Alena mencoba untuk berdiri dan sedikit mundur, melihat Dimas sekarang seperti melihat saat papanya marah 10 tahun yang lalu. Alena mencoba menjelaskan semuanya pada Dimas. Dia membutuhkan uang itu untuk membiayai perawatan penyakitnya. Penyakit yang sangat mematikan, Alena membutuhkan uang yang banyak. Makanya jalan satu-satunya mencuri. Tindakannya memang salah, tapi dia tidak bisa melakukan apapun selain mencuri. Tapi Alena tidak mengatakan penyakitnya dia, hanya mengatakan hanya butuh uang itu. Tetapi
Dimas tidak peduli, dia menarik Alena dengan kekerasan. Dan ia mencambuk berkali-kali kepada Alena, dan Alena hanya bisa menangis dan pasrah. Memasuki pertengahan cerita, perjalanan cinta Alena dan Devan tidak berjalan dengan lurus. Di sini si penulis membawa para pembaca terbawa perasaan, di mana tiba-tiba Devan memutuskan hubungannya dengan Alena tanpa sebab. Karya Sania Putri Salsabila Said kali ini membuat kita mengerti akan menerima keadaan tanpa membenci kehidupan, memaafkan meski itu sangat menyakitkan, melepaskan walaupun itu sulit dilakukan. Novel ini memberikan pelajaran moral untuk orang tua dan anak. Berakhir sudah review novel Lilin kali ini. Semoga kalian suka dengan review saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.